Pancasila itu apa sih sebenarnya? Pancasila adalah dasar filosofis, dasar negara ya Indonesia. Setiap negara harus mempunyai dasar negara, harus punya filosofis negara. Apabila negara mempunyai dasar negara, filosofis negara, maka standing negara itu akan berdiri. Namanya standing country. Negara itu akan berdiri selama dia ada dasar negara. Semua negara yang ada di dunia ini mempunyai dasar. Seperti halnya negara Indonesia, dasarnya adalah Pancasila. Pancasila itu ada 5 sila, 5 sila, 5 sila dasar negara Indonesia. Antara lain 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sebelum saya masuk ke Pancasila, ini ada kelompok khilafah yang akan merubah negara Republik Indonesia menjadi negara Islam, yaitu Khilafah Islamiyah namanya. Dia akan merubah Pancasila menurut pemahaman dasar daripada Khilafah Islamiyah ini adalah bangsa Indonesia itu sudah keluar dari koridor negara Islam. Kenapa? Bangsa Indonesia sudah menyembah berhala. Apa berhala? Itu namanya Pancasila. Itu menurut versi Khilafah Islamiyah yang akan merubah negara Indonesia demokrasi menjadi negara Islam. Itu sudah banyak kegiatannya dengan meracuni, mempengaruhi putra-putri kita ikut aliran JAD, segala macam supaya keluar dari koridor. Nah, sebelum saya masuk ke situ, kita paham itu Pancasila itu apa. Oke, Pancasila dibuatlah oleh petinggi negara kita pada saat 1 hari setelah merdeka, dirumuskan. Pak Karno merumuskan untuk membuat dasar negara Indonesia. Dikumpulkanlah ulama-ulama, kiai-kiai, demokrat, orang pintar, pejabat negara. Dulu kan belum ada pejabat negara, pejuang semua. Ya, jenderal rakyat, jenderal zaman dulu nggak ada. Setelah merdeka nggak ada digaji negara, tidak. Dia jenderal rakyat. Pangkatnya jenderal nggak punya gaji. Nah, Soekarno mulai merintis untuk mencari gaji. Ya. Oke, tercetuslah Pancasila. Nah, sebelum Pancasila ini dibuat, pandangan-pandangan yang ada pada saat itu kita berpandangan Islam. Kenapa? Pada saat itu organisasi Islam ada cuma 2. Pertama, kaum Nahdliyin, Nahdlatul Ulama. Yang kedua, Muhammadiyah. Enggak seperti sekarang. Persis ini itu banyak semua. Ya, masing-masing ada yang Salafi, ada yang ini, ada yang pokoknya banyak sekarang. Dulu tidak ada, yang ada cuma 2, Muhammadiyah dengan Nahdliyin. Kebetulan saya nenek moyang saya di Nahdliyin, saya orang NU, Nahdlatul Ulama. Apa sih bedanya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama? Sama Islam juga. Cuman kalau Muhammadiyah dia banyak berkhotbah. Misi menyebarkan agama Islam itu melalui tausiah khotbah. Cek. Tapi kalau Nahdlatul Ulama menyebarkan agama Islam melalui pondok pesantren. Cak. Itu saja bedanya. Sama. Nahdliyin melakukan perlawanan perjuangan kepada Belanda. Muhammadiyah sama. Yang menggelorakan semangat perjuangan lewat RRI itu kaum Muhammadiyah. Memang Muhammadiyah ngomong bagus, memang dia menguasai. Muhammadiyah itu memang menguasai dari bidang komunikasi, ilmu teknologi, sarjana apa segalanya dia menguasai. Tapi yang membentuk karakter negara Republik Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Cikal bakalnya pesantren itu dari Nahdlatul Ulama. Itu sejarah Republik Indonesia. Makanya Pancasila itu dibuat sedemikian rupa. Saya buka next. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini mengadopsinya kemana? Ke surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Ya, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita mengakui keesaan Tuhan. Ketuhanan Tuhan Esa satu. Kita punya 5 agama Indonesia: Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu. Pada saat itu 5 agama. Semua punya Tuhan. Supaya tidak kelahi di dalam masyarakat, dijadikanlah satu rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Aku mengadopsi dari Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Berhala apa bukan Pancasila? Bukan. Terjawab satu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bergambarnya bintang. Rantai, rantai. Kalau pertama kan bintang segi 5, rantai. Ini diadopsi dari surah Al-Nisa, surah Al-Nisa ayat 135 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fala tatabi'ul hawari anta biu. Artinya, maka janganlah kamu berbuat, ya, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Hendaklah kamu menjadi manusia yang adil. Ya. Jadi Bapak jangan sembarangan Pancasila begini, enggak. Pancasila diadopsi referensi Al-Qur'an An-Nisa 135. Itu sila kedua. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia diadopsi lagi dari surah Al-Hujurat 113. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail wa qabaila lita'aruf. Maaf kata sudah tua ya. Jadi agak ini. Lita'aruf tuh, lita'aruf. Artinya, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Ada orang Jawa di sini? Orang Sunda? Orang Padang, orang Sumatera, saya, ya, orang Palembang, orang Bugis, orang mana? Ada di sini kan? Ada. Inilah yang menyatakan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Kita saling mengenal. Maka yang dibuat di Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, bersuku-suku berbeda, tapi tetap Indonesia. Filosofinya itu tadi. Ya. Pertanyaan saya, berhalakah bukan Pancasila ini? Nah, sudah terjawab mudah-mudahan. Bukan. Ya. Oke, yang keempat. Yang keempat itu kepala banteng, ya. Dinyatakan banteng itu kuat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Diadopsi lagi surah As-Surah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum surah bainahum. Ada kepanjangannya, tapi saya pegang tak. Artinya, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Jadi hukum di Indonesia itu tidak mengandung hukum positif stresor atau positif antara. Hukum di Indonesia adalah hukum musyawarah mufakat. Contoh, Bapak ini mencuri mangga saya. Mangga saya harganya 1 miliar. Pokoknya mangga paling enak. Pada saat Bapak mencuri mangga saya, dilihatlah oleh Pak Kades. Berarti Pak Kades melihat yang mencuri mangga. Pada saat mangga itu dijual ke Pak Dani, Bapak melihat juga. Akhirnya dilaporkanlah oleh Bapak ke kantor polisi. Ya, dilaporkan bahwa kamu mencuri mangga. Yang melihat Bapak ini, saksinya ini, mangganya harga 1 M. Diambillah sama polisi tadi.
das masuk ke rumah sakit, ke kantor polisi. 183, 184 keterangan saksi, barang bukti dan olah TKP menyatakan Bapak mencuri mangga. Tiba-tiba datanglah ketua RW ke kantor polisi dengan membawa keluarga dan anaknya dan memohon kepada polisi membawa Pak Lurah segala macam, minta tidak dilanjut, pihak keluarga siap mengembalikan mangga itu secara utuh, secara harganya 1 miliar. Terjadilah negosiasi, mediasi, selesai. Dibuatlah pernyataan bahwa tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari. Apabila melaksanakan lagi atau melakukan, maka dituntut secara hukum. Selesai sudah. Hukum positif gugur. Gugur ya. Jadi yang ada hukum musyawarah mufakat. Artinya setiap tindak pidana tidak harus diselesaikan di meja hijau. Dasarnya kerakyatan yang dipimpin oleh umat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Enak gak jadi orang Indonesia? Saya balik lari ke arah. Bapak mencuri mangga saya. Melihat. Dilaporkan ke pemerintah. Apa yang terjadi? Bisa Bapak bilang, tolong Pak, anaknya masih kecil, mamanya sudah tua renta, saya backbone, tulang punggung sebagai orang mencari makan. Berlaku kan? Tidak. Apa yang terjadi? Potong. Itu hukum Islam. Nah, ini ada kalimat yang sebenarnya kelompok khilafah Islamnya mau menarik Indonesia ke arah itu. Apabila ini terjadi, apa yang terjadi? Orang Indonesia orang yang sangat tangannya penuh hastakarya, kerajinan tangan. Ya, ke masjid bawa sandal jelek. Ini kita bicara fakta. Saya sudah hilang beberapa kali, tapi saya tidak marah. Sengaja saya beli sandal 2 sekarang, satu warna merah, satu warna hijau. Kalau Bapak mau lihat sandal saya, mari sholat di masjid saya. Sandal saya tidak hilang. Merah, hijau, warnanya merek sama, harga sama. Tidak hilang. Jadi orang Indonesia ini suka alimah. Hak orang, hak kita, halal haram, hantam saja. Kita bicara bukan menjadikan Indonesia. Ini karakter bangsa yang harus kita ubah. Siapa yang mau merubah? Ya kita yang ada di sini. Kepada siapa? Keturunan kita. Begitu Bapak nanam mangga, kecil punya Bapak, ditanam di pupuk, begitu sudah besar. Siapa yang ambil? Kita nggak bisa memungkiri agama sudah melarang itu, tidak boleh begitu. Ya, kita harus mendengar. Nah, inilah suasana ini Pak Karno tidak mau apabila Pancasila itu dirubah menjadi Islam pada saat itu, mencapai 2 kali syahadat, selesai sudah negara kita negara Islam. Maka di Undang-Undang Dasar dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa didorong dengan keinginan luhur, ya, mengatakan rakyat ke depan pintu gerbang Indonesia. Ya, kita menunjukkan HAM bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Lah kalau ada kita melanggar HAM, kena kita. Lo kita mengakukan kok. Ya, oke ya. Jadi seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi kembali ke sila kelima. Nah, sila kelima, ini agak kelihatan ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengadopsi dari surat An-Nahl 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan.
Sila kelima itu mengadopsinya. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan. Terjawab sudah? Saya tanya lagi kelima, apakah ini berhala? Apakah kita menyembah ini? Tidak. Kalau kita sholat Pancasila? Tidak. Sami Allahu liman Pancasila.